letting go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gasanti Penis Bella. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi ilmu komunikasi semester 3 SISIM Pojok Bima. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah komunikasi massa. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Sauki, SIPMA, selaku dosen mata kuliah komunikasi massa. Ada pun beberapa pertanyaan yang telah diberikan dan saya akan menjawabnya melalui video ini. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan pengertian komunikasi massa menurut para ahli. Ada beberapa pengertian komunikasi massa menurut para ahli dan saya mengambil definisi komunikasi massa menurut Bittner 1980. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Nah, maksudnya komunikasi massa merujuk pada proses komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa adalah sarana utama dalam komunikasi massa untuk menyebarkan pesan-pesan pada khalayak. Media massa dapat berupa media cetak seperti surat kabar, majalah, dan buku. Media elektronik seperti radio dan televisi. Media digital itu seperti internet. Kedua yaitu jelaskan tahapan perkembangan komunikasi massa. Yang pertama ada era penggunaan isyarat dan lambang. Di era ini ditandai dengan interaksi manusia yang sangat sederhana. Lambang dan tanda yang digunakan misalnya dengan menggunakan gerakan tangan, volume suara, dan tanda-tanda lainnya. Kemudian yang kedua ada era berbicara dan penggunaan bahasa. Era ini berlangsung sekitar 300.000 sampai dengan 200.000 sebelum Masehi yang merupakan cikal bakal kemampuan manusia dalam berbicara dan berbahasa. Yang ketiga yaitu era media tulisan. Era ini berlangsung sekitar 5.000 sebelum Masehi. Dalam era ini manusia mulai mengenal media tulisan. Namun komunikasi tulisan yang dimaksud untuk mencatat peraturan, pelanggaran, dan pemberian sanksi. Dan yang terakhir ada era media cetakan. Mesin cetak diciptakan di Cina pada awal abad ke-15. Nah, pada tahun ini, pada tahun 1455 terjadi penyempurnaan mesin cetak. Kemudian hal ini mendorong penemuan berikutnya berupa pabrik kertas dan lain-lain. Kemudian berkembang lagi, muncullah buku, majalah, telepon, radio, dan lain sebagainya. Adapun pertanyaan ketiga yaitu jelaskan 3 teori komunikasi massa yang dapat dikategorikan sebagai efek media bagi masyarakat. Teori pertama itu ada teori agenda setting. Nah, di sini teori ini menjelaskan bahwa media menyusun prioritas topik akan mempengaruhi perhatian khalayak terhadap topik mana yang dianggap lebih penting dari topik lainnya. Kemudian yang kedua ada teori dependensi, menjelaskan bahwa efek dari suatu proses komunikasi massa merupakan hasil interaksi berbagai subsistem dalam suatu sistem sosial tertentu. Dan yang terakhir ada spiral of silence theory. Teori ini berkaitan dengan proses terbentuknya pendapat yang dominan dalam masyarakat. Mohon maaf, maksudnya spiral of silence theory ini adalah teori yang berkaitan dengan proses terbentuknya pendapat yang dominan dalam masyarakat. Dan adapun pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan pendapat Anda tentang hubungan komunikasi massa dan media komunikasi. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak. Kemudian media akan menyebarluaskan pesan, lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas. Hal inilah yang membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.